Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, pasal keempat ini penting sekali untuk diperhatikan, yaitu ancaman keluar dari masjid setelah azan tanpa alasan. Kalau sudah azan, kita sudah masuk masjid. Tidak boleh lagi keluar, kecuali punya uzur benar-benar. Misalnya batal wudhu. Udah nggak boleh lagi keluar dari masjid. Perhatikan hadisnya. Hadis urutan dari awal bab atau kitab kita ini 261. Hadis pertama dalam pasal kita dengan sanad sahih dan diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Ya. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami. Ya, di sini potongan hadis ya. Sekarang kita lihat hadis yang selanjutnya. Tentu di sini maksud adalah Rasulullah SAW memerintahkan kami. Memerintahkan apa ini? Titik-titik tidak dijelaskan di sini, tapi ini dijelaskan di hadis setelahnya. Tentang masalah kami diperintahkan kalau azan sudah dikumandangkan kami masjid untuk tidak keluar dari masjid. Itu dirincikan di hadis yang setelahnya, hadis 2, hadis 3 dan juga hadis 4 dalam pasal kita. Hadis nomor 2 Hasan Sahih, urutan dari awal kitab 262. Dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, la yasma'un nida'a fi masjidi hadha, thumma yakhruju minhu illa lihaja, thumma la yarji'u ilaihi illa munafiq. Tidaklah seseorang mendengarkan azan di masjidku ini, kemudian dia keluar darinya, kecuali untuk satu hajat yang mendesak. Maaf, kayak mau ke WC, buang air besar, buang air kecil, kebelet ya. Atau dia sakit tiba-tiba, dia harus dibawa ke rumah sakit. Ya. Ada sesuatu yang harus dia lakukan. Darurat. Saya ulangi, tidaklah seorang mendengarkan azan di masjidku ini, kemudian dia keluar darinya kecuali untuk hajat yang mendesak, kemudian dia tidak kembali, melainkan pasti dia adalah orang munafik. Ini ada cap dari Nabi SAW. Orang itu kalau sudah dengar azan, misal dia datang ngobrol di masjid. Ngobrol-ngobrol. Ada orang begitu kan, jadikan masjid sebagai tempat meeting. Ketemu sama orang. Subhanallah, azan, orang lagi mau sholat, dia keluar di depan. Malah merokok depan masjid. Malah ngobrol sama temannya di belakang. Dia malah keluar. Ini kalau ada, wa na'udzubillah, adalah Nabi SAW langsung cap dia sebagai munafik. Dan kita tahu munafik adalah orang yang di dasarnya api neraka. Sebagaimana Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Makanya harus hati-hati teman-teman. Kalau sudah masuk masjid untuk sholat atau apapun kegiatan kita, azan, sudah berarti saatnya Anda kerjakan sholat. Jangan keluar. Ada yang bertanya, bagaimana dengan kalau saya musafir? Beda. Kalau musafir punya udzur dan dia sudah sholat, kalau dia mau langsung jalan ya silahkan. Tapi kalau dia tiba, pas juga lagi, iqamah sholat, ya sudah dia ikut sholat di situ. Ikut sama orang berjamaah. Hadis yang ketiga sahih di ghairihi, urutan dari awal kitab 263, diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, man adrakahul adhanu fil masjid, thumma kharaja, lam yakhruj li haja, wa huwa la yuridu ar-raj'a, fa huwa munafiq. Barang siapa yang mendapatkan azan di masjid, kemudian dia keluar, dulu dalam masjid dia keluar malah. Dia keluar bukan karena satu hajat, bukan karena mau wudu atau perbarui wudu atau ke WC. Atau tadi dia sakit tiba-tiba, dia harus segera ke dokter pingsan atau yang lainnya. Dan tidak ingin kembali lagi, maka dia adalah seorang yang munafik. Ya subhanallah, ini sangat tegas sekali penyampaian Nabi SAW tentang orang yang justru meninggalkan masjid di saat azan dikumandangkan tanpa ada udzur syar'i. Dalam hadis yang serupa, di hadis selanjutnya, dan ini hadis terakhir di pasal kita, pasal keempat, nomor 4, sahih di ghairihi, urutan dari awal kitab 264, dari Sa'id bin Musayyib rahimahullah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yakhruju minal masjidi ahadun ba'dan nidai illa munafiq, illa ahadun akhrajathul hajah, wa huwa yuridu ruju'. Tidaklah seseorang keluar dari masjid setelah azan, melainkan pasti dia seorang munafik,
kecuali seseorang yang keluar karena hajat dan dia ingin kembali. Hadis riwayat Abu Dawud tentunya dengan sahih li ghairihi.